Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan perkuliahan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, pada minggu ini akan ada penyampaian materi dengan judul Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM sebagai bentuk e-government, pelaksanaan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Pemateri pertama, Nurul Janah Lailatul Fitria. Pemateri kedua, Sahrul Hidayat. Di era globalisasi ini, tentunya perkembangan teknologi dan informasi semakin canggih. Setiap unsur kebutuhan aktivitas manusia mulai bergantung pada yang berkaitan erat dengan teknologi informasi, sehingga bentuk pekerjaan dan aktivitas manusia lebih mudah dengan adanya teknologi informasi ini. Bahkan segala bentuk informasi tidak memiliki batas, ruang, dan waktu. Semua akses informasi dapat diperoleh dari seluruh dunia, seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju membawa efek terhadap pelaksanaan birokrasi atau pelaksanaan pemerintahan. Secara langsung, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini telah masuk ke dalam sektor pemerintahan, terlebih dalam aktivitas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan menerapkan elektronik e-government, adanya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Instruksi tersebut bentuk dan gambaran pemerintah terbuka dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan menerapkan pada sektor pemerintahan. Instruksi tersebut menjadi awal pelaksanaan e-government di hampir seluruh pemerintahan. Tujuan e-government ini untuk mempermudah pelayanan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, akan menekan bentuk kecurangan dalam pelayanan publik, baik kecurangan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan proses pelayanan masyarakat. Penerapan digitalisasi bertujuan agar masyarakat memperoleh kemudahan, kecepatan, dan kepuasan dalam hal pelayanan publik. Alasannya dikarenakan di Indonesia sistem pengurusan birokrasi pemerintahan adalah urusan yang paling sulit, relatif lama, memakan budget, dan timbul kecurangan-kecurangan. Meskipun pemerintahan mensosialisasikan penggratisan atau pembebasan biaya, tapi tetap ada saja oknum-oknum yang menarik biaya sehingga akan menimbulkan suap atau KKN. Bentuk digitalisasi pelayanan, maka ada dampak yang ditimbulkan, yang awalnya sulit menjadi mudah, pengurusan yang lama menjadi cepat, teknik yang birokrasi menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Bahkan yang awalnya mengurus dikenakan biaya tinggi menjadi murah, bahkan saat ini kebanyakan yang gratis. Semua dapat diurus kapan saja dan di mana saja secara online. Sistematika pengurusan semakin lebih ringkas, tidak ada penggunaan berkas bertumpuk-tumpuk dan waktu lebih cepat. Pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan atau aktivitas yang diterapkan oleh pemerintahan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi dan berusaha memenuhi kepuasan meskipun hasilnya tidak hanya satu produk secara fisik, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Kepmen, berisi tentang kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dengan indikator kesederhanaan prosedur atau tata cara pelayanan umum menjadi mudah, cepat, tidak berbelit-belit, dan mudah dilaksanakan. Kejelasan tata cara, rincian biaya, waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja. Keamanan dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya risiko dan keraguan-keraguan. Keterbukaan agar pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas. Efisien dalam pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran ekonomis, agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar. Keadilan yang merata dalam cukupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin. Dengan distribusi yang merata dapat diperlakukan secara adil. Ketepatan waktu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Good government. Good government ini yaitu bukti penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dan menjaga kesinergian antar domain-domain negara, serta swasta dan masyarakat. Good government ini adalah maksud dari good government ini adalah cara bagaimana kekuasaan negara diterapkan untuk mengelola sumber daya ekonomi, sosial guna untuk pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaan ada prinsip-prinsip good governance
Gambir Bata dalam Widodo seperti accountability, transparansi, keterbukaan, dan kerangka hukum. Yang kedua yaitu e-government. E-government merupakan suatu mekanisme interaksi secara modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi informasi, terutama internet, dan tujuannya ada perbaikan mutu kualitas pelayanan. Konsep e-government harus dipersiapkan dengan matang agar menghindar atau meminimalisir kegagalan dan penurunan kinerja layanan. Aturan bukan sekedar menggunakan teknologi, tapi lebih ke arah pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung dalam sistem pembuatan kebijakan dan untuk pelayanan publik. Good government. Good government ini yaitu bukti penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dan menjaga kesinergian antar domain-domain negara, serta swasta dan masyarakat. Good government ini adalah maksud dari good government ini adalah cara bagaimana kekuasaan negara diterapkan untuk mengelola sumber daya ekonomi, sosial guna untuk pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaan ada prinsip-prinsip good governance. Gambir Bata dalam Widodo seperti accountability, transparansi, keterbukaan, dan kerangka hukum. Yang kedua yaitu e-government. E-government merupakan suatu mekanisme interaksi secara modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi informasi, terutama internet, dan tujuannya ada perbaikan mutu kualitas pelayanan. Konsep e-government harus dipersiapkan dengan matang agar menghindar atau meminimalisir kegagalan dan penurunan kinerja layanan. Aturan bukan sekedar menggunakan teknologi, tapi lebih ke arah pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung dalam sistem pembuatan kebijakan dan untuk pelayanan publik. Tipologi pelayanan e-government. Yang pertama yaitu publish. Adalah bentuk komunikasi satu arah. Pemerintah melakukan publikasi berbentuk data-data dan informasi lainnya yang semuanya hanya dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat melalui internet dan media-media terpercaya. Yang kedua yaitu interact, adalah bentuk komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait sehingga terdapat fasilitas searching dan diskusi. Yang ketiga yaitu trans, adalah bentuk interaksi dua arah akan tetapi ada bentuk sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian kami, penerapan mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM sebagai pelaksanaan e-government dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Penerapan sistem di Dukcapil menggunakan anjungan Dukcapil Mandiri menjadi salah satu konsep e-government dengan bagian e-service. E-service merupakan suatu aplikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu penerapan mesin anjungan Dukcapil Mandiri ini adalah hal tepat diterapkan sebagai bentuk e-government dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang catatan sipil. Masyarakat dengan mudah mengakses melalui mesin ADM ini. Mesin ADM bisa mencetak 24 dokumen kependudukan, seperti EKTP, KK, Kartu Identitas Anak, akte kelahiran, akte kematian, dan dokumen lainnya. Yang mesin ini akan dipasang di seluruh penjuru Indonesia untuk menerapkan kependudukan bisa dilayani selama 24 jam setiap hari di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga pelaksanaan penerapan mesin ADM ini menjadi bentuk pembaruan digitalisasi sistem administrasi negara Republik Indonesia, aktualisasi aturan e-government yang tepat sasaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya untuk meminimalisir maladministrasi, kecurangan, penekanan biaya, dan proses penggunaan mesin ADM mengeluarkan dokumen seperti yang disebutkan tadi di atas. Dengan alur, pemohon mendaftar untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dengan membawa berkas-berkas yang telah ditentukan melalui tahap konvensional yang dilakukan di kantor Dukcapil. Perbedaannya hanya ada pada proses pencetakan dokumen yang bisa dilakukan melalui mesin ADM tanpa harus datang kembali ke kantor Dukcapil. Saat ini, caranya dengan pemohon melakukan pendaftaran dan akan mendapatkan PIN melalui nomor ponsel yang telah terdaftar. PIN yang didapat akan ada dua jenis, PIN pertama untuk masuk ke mesin ADM-nya dan PIN kedua untuk mencetak dokumen, sehingga pencetakan dokumen hanya bisa dilakukan satu kali saja, satu dokumen, tidak berkali-kali untuk menghindari
pemanfaatan yang tidak tepat sasaran, dan tindakan negatif lainnya. Implementasi e-government dalam program Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Pertama, penerapan pencetakan dokumen merupakan wujud pelaksanaan public e-service dengan pengaplikasian program e-government dalam sektor pemerintahan. Kemudahan mengarsipkan data kependudukan dan kemudahan bagi masyarakat yang akan mencetak dokumen Dukcapil. Dalam pelaksanaannya juga akan dibarengi oleh update online untuk tujuannya bermanfaat, mempermudah mendata penduduk, sekaligus mempermudah masyarakat memiliki dokumen yang dibutuhkan. Tentunya adanya program ini, masyarakat dapat melakukan cetak dokumen setelah pendataan tanpa harus kembali ke kantor Dukcapil. Kedua, kesiapan sumber pelaksanaan. Sumber daya manusia sebagai sistem analisisnya mempunyai keahlian untuk menganalisa sistem. Seorang programmer yang memiliki keahlian membuat dan mengembangkan program komputer terutama berbasis OS, sehingga akan dengan mudah cepat dalam membuat perangkat lunak yang diperlukan. 3. Proses pelaksanaan program update data kependudukan, pencetakan dokumen di mesin ADM, proses pelaksanaan dan implementasinya kependudukan online yang diterapkan pada ADM. Setiap warga dapat melakukan permohonan rekomendasi dari kelurahan dengan persyaratan KTP, KK, surat pengantar RT RW. Maka selanjutnya dapat dicatat atau terdata melalui Dukcapil dan akan tersistem ke pusat. Sedangkan untuk sarana prasarananya telah disiapkan, yaitu mesin ADM ini, komputer dan perangkat lainnya yang telah didukung secara maksimal. Tipologi layanan ADM, bentuk tipologinya adalah pemerintahan dengan masyarakat atau dapat dikatakan government to citizen. Penerapan aplikasi e-government dalam wujud pencetakan dokumen Dukcapil bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya ADM, pelayanan online yang diberikan secara publish, aparat kewilayahan setempat menyediakan data dan dapat diakses oleh masyarakat. Agar masyarakat tahu apakah data tentang warganya dapat tercantum atau belum tercantum. Selain itu, tentunya juga memudahkan masyarakat mencetak dan mendapatkan dokumen Dukcapil yang dibutuhkan. Hambatan dalam implementasinya adalah, dalam implementasi ini, penggunaan mesin ADM masih terhambat dalam bidang sumber dayanya dan aspek sistemnya, baik human resource-nya. Pengetahuan dan penggunaan mesin tentu sangat berpengaruh penting. Aparat untuk atau petugas untuk mesin ADM ini disiapkan untuk masing-masing mesin ADM. Tujuannya agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak mudah rusak. Hal tersebut berdampak juga pada tersedianya anggaran untuk penyediaan tenaga kerja profesional dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dari tenaga kerja atau operator program mesin ADM yang tentu berhubungan dengan ASN untuk mencapai tujuan pada good governance melalui e-service dalam sebuah e-government. Berikut adalah gambar-gambar mengenai mesin Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM dengan proses pencetakannya. Layanan administrasi kependudukan atau Aminduk ini merupakan penerapan e-government di sektor birokrasi atau pemerintahan. Kemudahan yang ditawarkan pada penggunaan tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga pemerintahan dengan data dan pencatatan administrasi tersimpan pada sistem yang terhubung ke pusat, sehingga meminimalisir kesalahan baik adanya data ganda atau pemalsuan data. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan penerapan ADM sebagai wujud kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik, sekaligus sebagai bentuk administrasi modern dalam pencatatan kependudukan. Sehingga semua data tercakup dalam data dan sistem terpusat, sebagai gambar sistem administrasi negara Republik Indonesia menuju good government dan e-government. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami sebagai pemateri memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.